Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ikhwani rahimakumullah, puji syukur kita haturkan, kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Azamatuh, yang pada malam ini kita semua diberi taufik dan hidayah oleh Allah untuk melaksanakan at-ta'allum wa ta'lim, belajar dan mengajarkan, yang semoga setiap kali kita menuntut ilmu itu akan membawa kita jalan menuju surga. Kenapa? Karena Rasulullah SAW beliau bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan untuk menuntut mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surganya. Alhamdulillah. Maka setiap kita yang hadir di sini, setiap kita yang mengikuti live streaming ini, maka insya Allah mudah-mudahan termasuk orang-orang yang dipermudah jalannya menuju surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, pada saat ini kita akan belajar tentang keluarga yang sakinah. Karena dasarnya adalah wa min ayatihi, dasar pernikahan itu pasti seseorang akan mendapatkan ketenangan apabila suami dan istri memang berada di jalannya, memang berada di rel yang benar. Karena Allah Subhanahu wa taala beliau berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha, dan daripada tanda kebesaran Allah ciptakan untuk seorang laki-laki wanita atau pasangan hidupnya. Apa fungsinya ya Allah? Litaskunu ilaiha, agar para laki-laki itu merasa tenang ketika bersanding dengan seorang istri atau pasangan hidupnya. Maka itu memang diminta atau tidak, dicari atau tidak, ketika seorang laki-laki berada atau memiliki seorang wanita yang dia telah pinang atau bahkan yang pasti telah menikahinya, maka pasti laki-laki tersebut akan merasakan ketenangan saat berada di samping istrinya. Maka itu ikhwani rahimakumullah, setiap orang yang ingin mendapatkan ketenangan dari kehidupannya, ya harusnya memiliki pasangan hidup, tapi ikatan suci, yaitu dengan menikah. Tapi kalau ikatan yang enggak suci, enggak ada ketenangan di dalamnya, tidak ada
ketenangan. Gak mungkin ada rasa tenang. Ya, saya enjoy aja kok Bib, gak mungkin. Cepat atau lambat ya, keadaan yang seperti itu tidak akan membuahkan ketenangan, akan tetapi membawa kerisauan, pastinya seperti itu. Ikhwani rahimakumullah, itu adalah suratan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana kita semua akan mendapatkan ketenangan saat kita memiliki pasangan hidup. Dan itu langsung pemberian, gift dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah menikah, laki-laki ketika bersanding dengan istrinya, dia akan mendapatkan ketenangan. Makanya Nabi Adam alaihissalam saat turun dari langit, saat turun dari surganya Allah Subhanahu wa taala, turun dari surga Allah, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga menuju ke bumi. Di situ subhanallah, ya, yang ada Nabi Allah Adam alaihissalam masih belum tenang kecuali saat bertemu dengan Siti Hawa. Masya Allah. Maka ikhwani rahimakumullah, setiap kita yang ingin mendapatkan ketenangan dalam kehidupannya, jangan lupa kalau memang kamu sudah di umurnya, kamu sudah di waktunya, menikahlah, karena Allah akan berikan kamu ketenangan saat kamu menikah. Nah, jadi makanya keluarga sakinah, sebenarnya sakinah ini kan ketenangan. Nah, ketenangan ini adalah gift spesial dari Allah. Kalau misalnya teman-teman kita ngadu untuk pernikahan kita, ya kan? Nah, di sini Allah juga ngadu untuk kita. Apa? Tenang saat bersama istri. Istri tenang saat bersama suami. Maka melalui mukaddimah atau pembukaan keluarga sakinah pada sore atau pada malam hari ini, kita ya ikhwan harus bersyukur kalau yang sudah menikah. Yang belum menikah dan antum sudah di umur menikah, saya doakan mudah-mudahan antum mendapatkan jodoh yang soleh atau soleha. Tapi kalau masih belum di umur menikah, laki-laki umur 19 tahun, belum kerja, belum apa, jangan mikir nikah dulu, mikir sukses dulu. Seorang wanita masih umur 16 tahun, jangan mikir nikah dulu, tapi mikir solehahkan dirimu dulu. Tapi kalau sudah di umur menikah, wanita umurnya 19 tahun udah boleh menikah, betul. Laki-laki nggak ada patokan umur, tapi biasanya yang dilakukan sesuai dengan yang dilakukan Rasulullah SAW, yaitu di umur 25 atau sebelumnya juga boleh. It's okay. Yang penting antum sudah punya rasa tanggung jawab. Jangan jadi laki-laki tapi kayak perempuan, minta dinafkahi. Laki-laki itu yang memberi nafkah. Ini laki-laki banyak sekarang yang ingin dinafkahi, makanya cari yang sudah berpengalaman katanya. Udah deh, cari yang berpengalaman aja deh, biar nggak pusing. Ya, biar nggak pusing, cari yang berpengalaman. No, laki-laki kamu harus menjadi orang yang memberi nafkah, makanya perlu rasa tanggung jawab. Oke. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala, beliau berfirman, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Wa ja'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberi, ya, memberi antara kalian suami dan istri mawaddatan wa rahmah, rasa cinta dan sayang. Di sini ulama tafsir ya ikhwan, mereka para ulama tafsir, mereka mengomentari dari ayat tersebut, mentafsirilah ya. Sebelum saya membahas tafsir ini, saya kasih tahu bahwa insya Allah di 1945 di jam 8 kurang seperempat kita akan buka session tanya jawab. Jadi belajarnya 20 menit, kemudian 15 menit kita tanya jawab. Tapi sebetulnya kalau memang subhanallah ada waktu yang lebih daripada ini, insya Allah kita akan banyak ditanya jawab. Ikhwani rahimakumullah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Para alim ulama di sini mengomentari
berkomentar atau mentafsiri bahwa ketika Allah mengatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha, itu Allah menggunakan lafaz khalaqa. Allah menciptakan untuk laki-laki, wanita atau pasangan hidupnya. Ya. Tapi ketika Allah mengatakan wa ja'ala bainakum, itu Allah menggunakan lafaz ja'ala. Bedanya apa, Habib? Bedanya kalau khalaqa itu tidak ada yang mengerjakan selain Allah. Allah yang memberi untuk laki-laki pasangan hidupnya, dan Allah memberi hadiah ketenangan untuk pasangan suami istri. Tanpa diminta, dia akan diberi ketenangan saat suami dan istri itu berada di koridor yang tepat, di jalan yang tepat, ya. Oke. Kalau ja'ala, nah di sini ja'ala menggunakan lafaz ja'ala karena harus ada fi'lun fa'il. Engkau akan diberi rasa cinta, engkau akan diberi rasa kasih sayang satu sama lain apabila kamu mengerjakan beberapa hal. Apabila kamu mengerjakan beberapa hal. Iya. Yeah. Maksudnya, Beb, jadi bukan cuma-cuma. Allah ingin ada ikhtiar dari kita untuk menimbulkan rasa cinta antara suami dan istri. Harus ada yang dilakukan suami, harus ada yang dilakukan oleh istri untuk menimbulkan rasa cinta. Gak bisa tiba-tiba saya mandang kamu, saya jatuh cinta pada pandangan pertama. Kayaknya susah. Ya, susah. Habis itu pacaran, 6 tahun, nikah 6 bulan selesai. Banyak yang kayak gitu kan. Banyak yang kayak gitu. Karena kadang-kadang minta maaf, ya. Makanya kata Rasulullah SAW di dalam sabdanya, man nakaha faqad ahraza syatra dini. Kalau udah nikah baru kepegang setengah imannya, setengah agamanya. Kalau belum nikah belum. Nah, kalau sudah dia bisa memposisikan dirinya, saya jatuh cinta pada pandangan pertama dan lain sebagainya, ini bukan dari agama ini, tapi dari nafsu. Bukan dari iman, tapi dari nafsu. Ya, naudzubillahi min dzalik. Tapi kalau kita, gimana sih, Beb? Terus, Beb, saya ini gimana ini, Beb, gitu. Saya kok lihat dia cocok, Beb. Misalnya pas apa gitu, kelihatan, loh, kok kayaknya hati saya srek ya, gitu loh. Nah, antum datang ke rumahnya, jangan nyari nomor HP-nya kemudian di-chatting. Ya. Jangan dicari infonya kemudian di-chatting, bukan. Antum datang ke rumahnya. Ya. Ngomong sama orang tuanya. Saya kok srek ya lihat anaknya antum gitu. Boleh nggak saya? Nah, sunnahnya melihat wajah dan telapak tangan. Tapi jangan kayak gitu saat antum belum siap. Karena kalau laki-laki belum siap sudah bermain cinta, yang ada nggak ada yang sukses. Udah urusannya nanti chatting, pagi minta foto, malam mau tidur minta foto, siang mikirin perempuan, nggak ada yang kerja. Iya kan? Kejadiannya seperti itu, betul. Katanya cinta. Enggak bisa. Cinta itu akan diberikan setelah menikah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di situ setelah menikah diberi rasa cinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun harus ada ikhtiar. Harus ada tiba-tiba cinta. Bisa jadi. Makanya banyak pepatah yang mengatakan, kenapa kamu cinta? Gak ada alasan. Cinta itu gak beralasan. Cinta itu gak ada alasannya. Betul. Tapi harus ada ikhtiarnya sampai dia bisa cinta. Pokoknya saya cinta sama kamu. Nanti pas gendut sedikit berubah. Pokoknya saya cinta sama kamu. Beset sedikit mukanya agak penyok berubah. Gak jelas itu namanya, bukan cinta ya.
cinta itu memang tanpa alasan, tapi biasanya dia ada ikhtiarnya bisa sampai cinta. Dan cinta salah satu ikhtiarnya adalah menikah. Nah, untuk menjadikan keluarga ini sakinah, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau sakinah pasti akan diberi oleh Allah cuma-cuma, ketenangan saat suami dan istri ada di koridornya. Akan tapi rasa cinta dan kasih sayang itu harus suami dan istri, ya, harus suami dan istri harus melakukan sesuatu ikhtiar, bentuk ikhtiar. Tapi sebetulnya setelah saya pelajari benar-benar di dua hal ya ikhwan, rasa cinta itu bakal ada terus dan terbina saat istri bisa menghormati suami, saat suami bisa menyayangi istri. Laki-laki dia pasti senang kalau dihormati. Istri perempuan senang kalau disayangi. Yang menjadikan banyak hal yang memutus tali pernikahan ini karena coba dilihat baik-baik. Kebiasaannya adalah istri tidak menghormati suami atau suami tidak menyayangi istri. Laki-laki ingin dihormati. Makanya kalau yang namanya mau pergi suaminya dari rumah kerja, istrinya salaman dong. Ngomong kayak orang-orang dulu itu. Mas, hati-hati di jalan ya. Iya. Kemudian si suami menyayangi istri. Apa? Dicium keningnya sebelum berangkat kerja, mengatakan, "Dek, jaga diri baik-baik ya." Hal-hal yang sepele seperti itu, ya, kalau dikerjakan itu akan menimbulkan rasa cinta. Apa? Suami menghormati istri, istri menghormati suami, suami menyayangi istri. Nah, ini akan menjadi keluarga yang saling bukan hanya sakinah, tapi mawaddah warahmah. Bukan hanya tenang, tapi cinta dan kasih sayang. Beberapa hal yang kurang di zaman ini adalah itu. Udah komunikasinya kurang antara suami sama istri. Ya. Ditambah lagi istri tidak menghormati suami. Nggak pernah salaman sama suaminya, nggak pernah cium tangan. Kenapa sih Beb kok cium tangan? Nah, itu adalah bentuk penghormatan. Enggak, itu misalnya ya, bentuk penghormatan saja. Seorang istri menghormati suami. Suami menyium kening istri ini udah jarang, apalagi memeluknya. Tapi di hadapan saya ini kayaknya jomblo semua ini. Ada 1, 2, 3. Berapa yang jomblo di depan saya ini? Ada 2 yang jomblo, 3. Nah, Masya Allah. Nih ya, suami, ayo dong tunjukkan kalau kamu sayang istrimu. Cium keningnya, ya. Kemudian ya, tunjukkan deh dengan misalnya kamu manggilnya panggilan sayang, ya, bukan panggilan namanya. Kadang-kadang laki-laki manggil istrinya kalau orang Sunda neng, ya, gede sedikit ibu, tua sedikit nini. Nah, ini harusnya udah dirubah. Buat istri itu merasa disayangi kita, gimana ya berarti? Intinya di situ. Nah, buat suami merasa dihormati istri. Wis. Insya Allah itu salah satu asbab daripada mawaddah warahmah. Insya Allah itu menjadi salah satu sebab untuk mawaddah warahmah, sayang dan cinta. Makanya itu penting sekali menurut saya, ya, dimana suami ya harus menyayangi istri. Jadi nggak seakan-akan sayang sama anaknya tok. Kadang-kadang suami pulang dari kerja yang ditanyakan apa? Bu, anaknya gimana kabarnya? Loh,
Jangan anaknya tok yang ditanyakan kabarnya itu. Ibunya anak-anak itu loh, yang dari pagi antum tinggal ketemu sore itu, antum nggak nanya tak sama dia gimana kabarnya, sudah makan apa belum, dan lain sebagainya. Masya Allah. Ikhwani, semenit lagi kita akan buka sesi tanya jawab. Jadi yang mau bertanya dari sekarang, fadhal. Kemudian istri juga kayak gitu sama suami yang hormat. Jangan sampai kadang di depan orang atau misalnya dibanding-bandingkan dengan suaminya orang, nggak boleh. Itu seakan-akan tidak hormat pada suami. Gengsi. Suami itu punya rasa gengsi tinggi ya, laki-laki itu ya. Iya, masya Allah. Nah di situ ya ikhwan, kita jangan sampai salah langkah. Ayo si istri, tunjukkan rasa hormatmu pada suami. Jogja hadir, masya Allah. Yang sekarang kita sudah mulai buka tanya jawab. Yang mau bertanya silahkan, dan jangan malu-malu. Apapun pertanyaannya, kalau emang saya bisa ya saya jawab, tapi kalau saya nggak bisa ya tinggal ngomong wallahu a'lam. Tadi kita akan sedikit membahas tentang sakinah, mawaddah, warahmah, tapi sedikit banget yang kita baru bahas. Insya Allah nanti mungkin ke depan kita akan membahasnya lebih dalam lagi. Apakah kita, Assalamualaikum Aceh hadir, masya Allah dari Aceh hadir, barakallahu fikum, alhamdulillah. Seperti itu ya. Kadang-kadang saya katakan lagi ya, kadang-kadang sekarang sudah adatnya beda, di mana suami pergi kadang nggak diantar sama istri sampai ke depan rumah ya, dan istri jarang juga dipeluk sama suami ya. Masya Allah. Assalamualaikum dari Majalengka hadir. Semua yang assalamualaikum, waalaikumsalam ya, masya Allah. Nah, kemudian sambil melanjutkan, Assalamualaikum Habib, mau tanya solusi dan doa agar dapatkan jodoh secepatnya karena sudah faktor umur Bib. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Solusi dan doa agar deketin jodohnya, yang pertama adalah membaca Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fagir. Itu di dalam di IG saya atau di YouTube saya Habib Anis Assegaf, di situ ada doanya juga. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fagir dibaca 100 kali setelah asar selama 40 hari. Insya Allah mudah-mudahan antum ketemu jodohnya. Nah antum Pak Susandi ini, Mas Susandi ini umur berapa? Mudah-mudahan insya Allah tetap ketemu jodohnya. Faktor umur berapa antum? 30. Masih banyak perempuan juga yang umurnya 25 belum nikah, 30 juga ada. Makanya tetap ikhtiar ya, tetap ikhtiar, dan jangan lupa bahwa ada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Doanya dilakukan tadi, kemudian antum ikhtiar datang ke kiai atau datang ke ustadz setempat, minta dicarikan, karena banyak sekali kiai atau ustadz itu juga didatangi orang-orang lawan jenis ya, yang perempuan seperti Anda juga dia pengen menikah gitu loh. Insya Allah dipertemukan ya. Kalau antum datang ke saya, antum umur berapa, antum DM aja, antum umur berapa, misalnya dari mana, barangkali ada yang dari kotanya antum, di situ juga cari jodoh, mungkin bisa berjodoh dengan antum. Beb, kalau dalam keadaan marah kesebut sama istri tidak ridho, apakah berlaku Beb? Tetap saya nggak ngeridoin istri saya dalam keadaan marah misalnya, itu tetap. Makanya
Katanya Abu Darda itu tahan emosi ya. Ngomong sama istrinya, wahai istriku, kalau saya marah kamu jangan ngomong apa-apa. Nanti saya kalau kamu marah saya juga diam. Nah ini kadang-kadang yang buat marah-marahan ini adalah saat suami marah istri ikut ngejawab. Saat istri marah suami ikut jawab. Ini loh yang jadi masalah. Coba kalau lagi marah suami lagi marah, istrinya diem baik, wes sabar baik, sabar aja. Istri juga kayak gitu, suami lagi marah, istri lagi marah, suami ya diem aja. Jangan diikuti gitu loh. Kalau diikuti dua-duanya ya wes akhirnya jadi nggak bakal itu. Jangankan ridho, jangankan hanya ngomong nggak ridho, ya tapi tinggal dicabut aja gitu loh. Setelah sadar ya cabut, ya Allah saya ridhoi istri saya, gitu aja. Ya. Talak pun jadi. Lagi marah-marah, marah. Saya talak kamu ya. Bukan saya talak kamu ya, itu kan nawari. Saya talak kamu. Ya sudah, selesai. Beb keprusut, beb. Nggak bisa. Talak 3, beb. Kemarin, beb. Jadi 3. Harus pakai muhalil. Makanya kita harus hati-hati. Sama Habib mau bertanya, apa hukumnya melalaikan sholat karena kerja? Hukumnya ya dosa, haram. Ya, melalaikan sholat di sini sampai meninggalkan sholat atau tertunda sholatnya. Selagi di dalam waktu dikerjakan, tidak apa-apa. Misalnya sholat zuhur dikerjakan 1:30 ya tidak apa-apa. Ya, tapi dia lewat dari waktu yang paling afdol. Karena ada waktu fadilah namanya. Waktu di situ kita dapat fadilah double atau dapat pahala yang lain karena kita sholat di awal waktu. Tapi selagi di dalam waktu ya masih tidak apa-apa. Yang nggak boleh kalau kita sampai meninggalkan sholat, maka itu hukumnya haram. Mau kerja nggak kerja, kecuali lupa. Lupa beda lagi. Ya. Ada orang kerja terus jahit terus. Azan dia ya sebentar lagi misalnya. Kalau dia sudah paham, loh sebentar lagi sholat ya. Tapi dia terusin. Dia kelupaan. Bukan di dalam waktu misalnya, oh nanti sholatnya sih nanti dulu. Kalau sudah lupa karena kerja, itu enggak, masih ada udzur. Tapi kalau di dalam waktu wis nanti dulu. Ini namanya penundaan. Tapi kalau dia lupa dari jam pagi, dia terus aja nggak lihat jam, nggak dengar adzan, nggak dengar apa. Dari pagi dia keluar dari tempat kerjanya, dilihat sudah maghrib. Loh, kok sudah malam ini? Nah ini udzur. Ya, karena dia dalam keadaan tidak lupa. Dan dia tidak ada jam, tidak ada. Tapi itu mustahil di zaman sekarang ya. Yang ada orang sudah adzan nanti dulu. Ingat itu namanya, bukan lupa. Kemudian sampai keluar waktu ya hukumnya haram. Assalamualaikum, Beb izin tanya, apakah anak boleh ikut andil dalam musyawarah keluarga? Dilihat kalau memang masalahnya tidak kredit, ya mungkin bisa sedikit-sedikit gitu, tanpa memaksakan. Musyawarah itu yang pertama adabnya musyawarah tidak tidak memaksakan pendapatnya. Kadang-kadang banyak orang bermusyawarah tapi salah cara. Dia musyawarah ketika dia punya pendapat, pokoknya orang harus ikut pendapatnya. Ini nggak bisa. Ini nggak bisa. Makanya saya kasih jempol 10 untuk jamaah tabligh ketika saya pernah ikut bareng khuruj dakwah di situ bermusyawarah. Ketika musyawarah, ketika diambil pendapatnya orang tersebut, malah dia istighfar, astagfirullah. Ketika nggak diambil pendapatnya, ngomong alhamdulillah. Loh, saya heran. Kan harusnya kalau diterima alhamdulillah,
Kalau nggak diterima baru apa katanya? Kata beliau ngomong seperti ini. Apa namanya? Katanya kalau saya memberi pendapat kemudian diterima pendapat saya, berarti saya bertanggung jawab di sisi Allah dengan pendapat tersebut. Kalau pendapat itu jadi baiknya, alhamdulillah. Tapi kalau subhanallah gara-gara saya jadi buruknya, maka itu adalah tanggung jawab saya di hadapan Allah. Makanya tanggung jawab orang yang bermusyawarah, tetap pakai adab, boleh tapi tetap pakai adab dan tidak memaksakan pendapat. Afwan Bib, ini benar Nabi pernah bersabda ini. Nabi Muhammad bersabda, barang siapa yang mencintai seseorang maka sampaikanlah kepadanya bahwa aku mencintaimu. Jika benar, apa maksudnya ya Bib? Iya benar. Katakan, tapi cinta karena Allah, bukan I love you karena nafsu. Cinta karena Allah itu ya ikhwan, saudara yang cinta karena Allah. Misalnya saya melihat seseorang, kok dia baik, kemudian dia bisa memotivasi saya, menasehati saya, terjalin hubungan itu karena Allah. Saya menasehati dia, dia menasehati saya, kemudian ini mengatakan saya cinta kepadamu karena Allah. Nah, di sini yang benar, bukan cinta karena nafsu. I love you, I miss you, I bohong semua padahal. Astagfirullah. Ini 42 tahun Beb. Masih muda. Pak Susandi dari mana ini? 42 tahun. Banyak insya Allah wanita yang ingin menikah. Beb, kawan ulun ingin mu'alaf tapi takut ibu, gimana? Bismillah. Nanti tetap mu'alaf aja. Mu'alaf nanti tetap diatur gitu ya. Diatur, kan bisa sholatnya di luar masjid ya. Seakan-akan di rumah seperti nggak ada apa-apa gitu aja, no problem. Kemudian kalau bisa ada yang bimbing ya. Setiap para mu'alaf harus dibimbing. Assalamualaikum, apa hukumnya kalau sengaja membatalkan sholat? Dosa, haram, karena kita ini lagi berhubungan dengan Allah. Kok moro-moro kok tiba-tiba dipatahkan, itu gimana? Nggak boleh. Beb, apakah secara mutlak Syiah bukan Islam? Intinya barang siapa yang mengkafirkan orang Islam maka dia bukan Islam. Ya, seperti itu. Man kafara musliman faqad kafar. Kita nggak bisa bilang orang tersebut muslim apa tidak, karena dengan Islam itu cuma asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadur rasulullah, orang sudah Islam. Assalamualaikum Habib, kalau kita ngamalkan sholawat, apa kita tawasul dulu? Kalau bebas harus bagaimana? Bebas, silahkan untuk mengamalkan sholawat, karena sholawat adalah ibadah yang sudah dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah udah perintahkan kita untuk sholawat, maka nggak pakai ijazah dan lain sebagainya sholawat. Assalamualaikum Habib, sesinting. Assalamualaikum, kalau misalnya kita lagi marah menyuruh istri pulang ke rumah, itu hukumnya gimana ya Beb? Kita lagi marah, kamu pulang ke rumahmu, ini namanya kinayah. Kalau antum niat talak maka jatuh talak. Tapi kalau antum nggak niat talak maka tidak jatuh talak. Karena ini termasuk kinayah. Makanya suami harus berhati-hati dengan yang namanya lisan. Sayangi istrimu. Wallah, karena sudah jam 8 ya ikhwan, dan kami juga ingin ada acara di Cirebon, yaitu menghadiri takziah kepada keluarga besar Haji Maman Abdurrahman, di mana beliau adalah sahabat kita. Beliau adalah orang baik yang selalu membantu untuk kebaikan. Kebetulan Majelis Rasulullah Cirebon, Majelis Rasulullah Jawa Barat Kuningan ya, itu juga banyak dibantu. Kemudian Pondok Pesantren Asidku banyak dibantu, kemudian Pondok Pesantren Al Khairat, Al Bahjah dan lain sebagainya. Beliau adalah orang baik yang insya Allah mudah-mudahan
Mudah-mudahan beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kuburannya nanti sebagai kuburan surga, diterima amal baiknya, dihapuskan seluruh dosanya. Assalamualaikum. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum, punten mau tanya penyebab meninggalnya Haji Maman. Untuk Haji Maman, kemarin saya masih komunikasi sama beliau. Memang beliau sempat sesek, ya, kayak berat katanya beliau periksa jantungnya tapi alhamdulillah tidak ada apa-apa ternyata. Nah kemudian beliau masih WA saya, sudah dikerok dan lain sebagainya. WA-nya masih ada di HP saya, voice note beliau kemarin kepada saya. Kata beliau sudah insya Allah sudah agak enakan, tapi subhanallah qadarullah hari ini Allah Subhanahu wa taala sayang kepada beliau, diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diambil rohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga beliau termasuk orang-orang baik yang saya bersaksi bahwa beliau adalah orang baik. Bahkan kemarin saat kami berkata kepada beliau untuk memesan Islamic Center, gedung Islamic Center, karena kami akan mengadakan acara untuk para syarifah yang ada di wilayah 3 Cirebon, Majalengka, Kuningan, seminar dengan Ustazah Halimah pada tanggal 29 Januari. Beliau berkata, sudah Beb, sudah aman, saya bookingkan atas nama saya. Udah, Robito nanti siapnya berapa. Kalau memang nanti berat di angka itu, udah urusan saya itu, urusan saya semuanya, kata beliau sampai seperti itu. Ya, sampai sekarang saya yakin di Islamic Center atas nama beliau tanggal 29 Januari pemesanan gedung Islamic Center untuk disewakan untuk acara para syarifah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat semua amal baiknya. Bayangkan banyak sekali apa yang beliau sudah berikan untuk umat Nabi Muhammad, yang sudah diniatkan untuk umat Nabi Muhammad, bahkan keluarganya Nabi sudah dilakukan. Beliau juga termasuk yang membangun kantor Rabithah Alawiyah Cimaja Kuning yang ada di Cirebon Bypass. Barakallah. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususan la ruhi Haji Maman Abdurrahman Kang Oban al-Hadiniyah wa ala man wa aslafuna sallallahu wa yafirlu wa yarhamu wa yaj'al kubrah rawdha min riyadil jinan al-Hadiniyah wa ala man wa sayyidil himar la hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk yang belum sempat bertanya, bisa bertanya melalui DM dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.